pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah renungan pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita bertemu lagi di dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Dan mari kita teduhkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari kita, saya percaya kalau kita menempatkan Tuhan di tempat yang terutama, maka Dia akan datang dan memberkati kita. Haleluya. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku dan menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kau menjadikanku indah serupa dengan gambaran-Mu. Biar Engkau yang menjadi terutama di dalam hidupku. Biar Kau menjadi yang terutama. Oh, sebab hanya Kaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
Jadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yes Lord. Dunia tak dapat menggantikanmu. Oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada dalam serial kisah perumpamaan dan khususnya kisah perumpamaan tentang kemarin kita sudah mendengar tentang mata dirham yang hilang dan hari ini kita akan mendengar tentang domba yang terhilang. Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah, di sini saudara lihat Lukas mencatat dengan sangat jelas sekali orang-orang berdosa, para pemungut cukai itu datang dan mendengarkan Yesus. Mereka lapar dan haus, ingin mendengarkan tentang firman Tuhan, ingin mendengarkan tentang kebenaran akan firman Tuhan. Ayat 2. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan ternyata orang pemungut cukai atau orang berdosa tidak disukai keberadaannya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berkata, Yesus kok menerima orang-orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Lantas kemudian apa yang Yesus ingin sampaikan? Lalu Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Untuk menjawab pandangan atau celotehan atau kritikan daripada ahli Taurat tersebut karena Yesus makan dengan orang berdosa, Yesus menceritakan satu perumpamaan. Ada seorang gembala, dia punya 100 ekor domba. Dan terus satu itu hilang. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan oleh si gembala tersebut? Yang biasanya dilakukan pada zaman dahulu adalah si gembala tersebut meninggalkan yang 99 itu ya, dan pergi mencari yang sesat sampai dia menemukannya. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham dari rangkaian dari 10 dirham, dan dia mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Dirham tidak bisa berteriak. Dirham tidak bisa artinya membuat satu kegerakan untuk menarik orang yang mencarinya. Dirham diam saja di sana. Dia tidak punya desire, dia tidak punya keinginan untuk bertobat, dia tidak punya keinginan untuk datang pada Tuhan. Dirham itu pasif. Nah, di sini kehilangan seekor domba. Dikatakan bahwa gembala tersebut pasti akan meninggalkan yang 99. Memastikan, kalau saya jadi gembalanya, memastikan yang 99 ini berada dalam posisi aman di kandang dan dia mencari yang satu yang hilang. Ini bukan berarti lantas dibiarkan saja berkeliaran, tinggalin yang 99, cari yang satu udah dapet, hilang lagi yang lain. Enggak seperti itu ya. Saya yakin kalau saudara sebagai gembala pun, saudara akan masukkan yang 99 ke kandang, pastikan tempat yang aman, supaya jangan kehilangan satu lagi. Saudara mulai mencari domba yang hilang tersebut. Nah, terus dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya ke atas bahunya dengan gembira.
Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Ceritanya sama dengan perempuan yang kehilangan 1 dirham tersebut. Dia memanggil tetangga-tetangganya dan berkata, "Mata dirhamku yang hilang sudah ketemu." Dan begitu juga dengan si gembala ini, "Saya sudah menemukan domba, ayo kita bersukacita, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Dan Tuhan Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, itu jawaban Tuhan atau ilustrasi yang Tuhan berikan untuk menjawab tuduhan daripada ahli Taurat, orang Farisi, ataupun juga orang-orang Saduki atau musuh-musuh daripada Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa kalau dia sudah menemukan, dia pasti bersukacita. Dan ini bukan berarti bahwa yang 1 yang terhilang itu lebih tinggi nilainya daripada yang 99 domba yang tidak hilang, ya. Tetapi ini adalah berbicara tentang kenyataan atau kebiasaan kehidupan pada zamannya Tuhan Yesus. Kalau misalkan ada 100 ekor domba, 1 hilang, pasti yang 1 itu akan dicarinya. Domba berbeda dengan koin atau dirham. Domba bisa berteriak. Katakanlah domba ini nakal. Dia lari ke sana dan terus kemudian terprosok. Mungkin si gembalanya membawanya ke kanan, dia pergi sendiri ke kiri. Gembalanya mungkin karena gembalanya berjalan di depan, dan terus kemudian semua domba-domba mengikuti si gembala tersebut. Mungkin ada si domba yang nakal, dia mencoba untuk jalan sendiri, mencoba untuk memakai kekuatan sendiri, mencoba memakai dengan hikmat sendiri sehingga dia keluar dari jalurnya Tuhan. Dan tiba-tiba di depan sana ada jurang atau jebakan dan dia terperosok dan dia ada di jurang sana. Lalu si gembalanya waktu melihat ke belakang atau apa dan terus kemudian tiba dia mau masuk ke kandang, dia hitung, loh kok cuma 99, mana lagi yang 1? Dia kunci mungkin yang 99 ini dimasukin di kandang dan terus kemudian dia cari yang 1 yang mana. Dia telusuri lagi jalan di mana tadi mereka berjalan dan terus kemudian mungkin kalau ada namanya dia akan teriak namanya atau dia mencoba berteriak supaya si dombanya mendengar suara gembalanya. Dan minimal kalau misalkan ada domba, katakanlah mungkin domba kecil tersebut terperosok di jurang, dia mendengar suara gembalanya, dia pasti akan meresponi, dia pasti akan mengembik, dia pasti akan teriak-teriak, dan gembalanya mendengarkan itu suara domba saya, itu suara anak domba saya, maka si gembalanya tersebut akan berlari mencari arah suara tersebut dan mencoba meraih domba tersebut. Domba berbeda dengan koin, domba berbeda dengan dirham. Dirham pasif, tidak bergerak sama sekali, tidak punya keinginan untuk ditemukan, tapi membutuhkan juru selamat yang aktif untuk mencarinya, untuk menemukannya. Dan di sini kita juga menemukan bahwa juru selamat yang aktif atau gembala yang aktif, dia mencari domba yang terhilang, tetapi dombanya bisa meresponi. Setidak-tidaknya dombanya berteriak, help me. Dombanya mungkin berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan saya tidak sanggup. Dombanya menjerit sehingga si gembala bisa mendengar dan gembala menghampirinya dan akhirnya domba tersebut dapat diselamatkan. Dan Tuhan menarik domba tersebut dari kebinasaan, dari kehilangan, dari keterpurukan. Hal yang sama juga Tuhan mencari domba yang terhilang. Dan kalau saudara menjadi domba, saudara bisa menjerit kepada Tuhan. Mungkin saudara menghadapi kehidupan ini, saudara mulai putus asa, mulai bosan. Ada yang mencoba mengakhirinya dengan bunuh diri, ada yang coba mengakhirinya mungkin dengan berpikir, ya artinya untuk mengakhiri, sudahlah saya mati saja. Mencoba menubrukkan diri, atau minum pil tidur, atau mencoba dengan berbagai cara untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa tidak berteriak? Kenapa tidak menjerit seperti anak domba yang terhilang? Berteriak dengan keras. Sampai si gembala itu datang dan mengulurkan tangannya untuk membawa saudara. Ada Yesus, ada gembala yang baik yang mencari domba yang terhilang. Kalau saudara, posisi saudara sebagai gembala,
Saudara ingin kembali kepada Tuhan, tapi saudara tidak tahu how to-nya. Saudara tidak tahu bagaimana kembali kepada Tuhan. Saudara bisa menjerit kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong hidup saya. Tuhan, tolong saya. Apakah si gembala itu akan diam? Gembala itu pasti akan mencari yang terhilang. Gembala akan mencari dan menariknya kembali ke dalam kepangkuannya untuk masuk dalam kumpulan para dombanya. Yesus, gembala yang baik, dia mencari domba yang terhilang. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk menemukan domba yang terhilang tersebut. Dan dikatakan kalau dia sudah menemukannya, ada sukacita yang besar di surga sana. Amin. Tuhan Yesus gembala yang baik. Dan saya senang dengan kalimat mengatakan dia mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya. Sama seperti dirham yang hilang, perempuan itu mencari sampai menemukannya. Mencari dengan cermat. Tuhan tidak pernah give up dengan saudara dan saya. Ada orang yang mungkin yang sudah kita doakan. Dia belum datang ke Tuhan. Mungkin sanak family kita, mungkin ibu bapak kita, mungkin mertua atau kakak adik yang kita doakan, dia belum datang kepada Tuhan. Seolah-olah dia tidak bergeming, seolah-olah seperti mata dirham yang kaku, yang dingin dan tidak meresponi. Aduh gimana ya? Atau mungkin ada yang mulai seperti domba yang terhilang, mulai dia ada kerinduan, mulai dia merasakan kok saya hidup di luar hidup tanpa Tuhan itu tidak menyenangkan. Kok sesuatu mengancam hidup saya. Dan dia mulai berteriak, mulai menjerit kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin saudara sedang diperhadapkan ada jiwa-jiwa yang seperti dirham, ada jiwa-jiwa yang seperti domba. Tetapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan mencari keduanya. Baik dirham yang tidak meresponi, Tuhan tetap cari. Baik domba yang mungkin meresponi pada saat dia mengalami ancaman dalam kehidupannya. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan juga menjangkau keduanya. Kita beruntung memiliki Allah yang mencari sampai menemukannya. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya boleh dikatakan kehidupan saya tidak nakal, dengan kata lain. Saya tidak terlibat dengan pergaulan-pergaulan yang remaja-remaja yang mungkin ngerokok, minum minuman keras dan selanjutnya. Saya tidak terlibat ke sana. Saya tidak pernah mengalami seperti orang yang terhilang. Dengan kata lain, karena lingkungan saya lingkungan orang Kristen semua ya, dan keluarga kami keluarga yang aktif di dalam beribadah. Tetapi meskipun saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tidak berarti saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara otomatis dari sejak bayi. Tidak. Saya perlu membina hubungan. Itu imannya orang tua saya. Iman saya berbeda. Saya harus punya encounter pribadi dengan Tuhan. Personal encounter. Jadi harus punya titik balik saya dengan Tuhan. Dan Tuhan menemukan saya. Saya beruntung bahwa saya dicari dan diketemukan Tuhan. Dengan kata lain, pada waktu saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tiap hari Minggu ke gereja, saya mulai ada rasa jenuh, rasa bosan, mengikuti rutinitas. Kenapa saya harus ke gereja? Sedangkan teman-teman saya di sekolah, karena saya sekolah negeri, mereka tidak pernah ke gereja. Apa bedanya dengan saya? Seperti itu. Sampai suatu saat, Tuhan berbicara di hati saya. Dan Tuhan menjamah hidup saya. Sehingga saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ditemukan dan dicari oleh Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara punya kesaksian pribadi yang indah. Bagaimana Tuhan mencari saudara. Mungkin ada di antara saudara yang seperti mata dirham yang hilang. Saudara enggan atau tidak minat untuk datang ke gereja. Tapi ada Tuhan yang menjangkau saudara. Menarik saudara.
Atau mungkin saudara dilahirkan dari keluarga Kristen, saudara sudah menjadi domba Tuhan, tapi kemudian tersesat. Dan tetap ada gembala yang agung yang mencari saudara. Ya mungkin di tengah-tengah pada waktu saudara meninggalkan Tuhan, saudara mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara merasa hidup saudara hancur, dan saudara kembali datang kepada Tuhan, atau saudara menjerit kepada Tuhan dan Tuhan mengulurkan tangannya, dan gembala yang agung tersebut membawa kita kembali ke dalam keselamatan. Kita bersyukur pada Tuhan untuk Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan biarlah firman Tuhan ini berbicara di dalam hidup kita untuk kita selalu mensyukuri atas kebaikan dan rahmat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sebagai gembala yang baik, mencari dan menyelamatkan domba yang tersesat, domba yang hilang. Dan biarlah Tuhan, kami yang sudah ditemukan oleh Tuhan, dan kami tetap masuk dalam kumpulan domba-domba yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa untuk setiap domba-domba yang masih terhilang, yang belum dijangkau atau jauh dari jangkauan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang tidak kurang panjang tersebut, tangan Tuhan yang dapat menjangkau dimanapun juga, kiranya Tuhan menjangkau domba-domba yang terhilang ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.